Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat tahun baru, karena hari ini tanggal 1 ya. Selamat buat teman-teman tahun baru. 안녕하세요. 네. 네, 밥 먹었어요. 네. Itu sajangku ya. Anjingnya besar sekali, guys. Oke, sorry. Ya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru buat teman-teman semuanya yang masih semangat untuk mengikuti proses-proses G2G Korea. Nah, di sini saya akan membuatkan video dan menjelaskan ataupun klarifikasi buat video saya yang kemarin yang saya upload terkait tahun 2025 tidak ada ujian. Nah, di sini teman-teman, mohon maaf yang sekali lagi yang tidak paham terkait video saya dan kurang paham, terlalu berbelit-belit. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat di video ini, dan yang kedua, video tersebut dari pandangan saya, dari pengamatan saya sendiri, di mana saya mengamati dari Indonesia dan juga di Korea. Nah, di situ ya. Dan yang kedua, betul, untuk HRD Korea itu tidak bisa diprediksi, ya, tidak bisa ditebak. Itu betul, sangat betul sekali. Dan saya juga tidak mengatakan bahwa 100% di tahun 2025 ini tidak ada ujian. Saya bisa mengatakan 89% tidak ada ujian dikarenakan satu, rosternya sangat tinggi teman-teman. Roster di Indonesia sangat tinggi. Dari teman-teman yang lulus di tahun 2023, 2024, bahkan 2022 masih ada beberapa roster yang masih mangkrak ataupun belum mendapatkan SLC. Satu ya, di situ di roster. Kita jelaskan roster lagi. Di tahun 2023 sendiri rosternya masih kurang lebih, kalau manufaktur saya rasa masih ada sekitar 7.000 lebih untuk rosternya. Tidak sampai 6.000 berapa itu kemarin saya jumlah ya. Dan untuk di 2024 sendiri 7.000 manufaktur saja itu belum sampai 1.000 ataupun 1.000 ya, belum sampai 1.000 yang terbang di tahun 2024. Artinya masih ada 6.000. Jadi 6.000 dengan 6.000 12.000 untuk manufaktur saja ya. Manufaktur saja. Selain itu fishing rosternya juga sangat banyak sekali di tahun 2024. Bahkan mencapai 4.000 untuk fishing ya, untuk kuotanya 4.100. Jika di total itu kemungkinan besar bisa mencapai 6.000-an dari tahun-tahun sebelumnya. Service 2 4.700, itu sangat tinggi untuk rosternya. Bang, kalau service 2 nggak ada gimana di tahun depan, tahun ini ya, tahun ini kalau nggak ada kemungkinan besar fishing sama manufaktur. Oke, fishing sama manufaktur rosternya juga tinggi teman-teman. Jadi saya melihat dari roster ya. Dan yang kedua, dari informasi dari BP2MI atau KP2MI sendiri, Pak Menteri menjelaskan bahwa rosternya sangat tinggi ya di situ, dan ada juga kata-kata yang sedikit menyinggung kita semuanya bahwa G2G tidak di-upgrade terlalu men-upgrade, tapi di-upgrade untuk P2P. Nah, di sini juga dari pandangan saya sendiri, apakah mungkin ke depan ini tidak ada ujian dikarenakan Pak Menteri melihat rosternya tinggi dan mengurangi penupgradean ataupun mengurangi proses G2G, lebih memilih ke P2P. Mungkin P2P ini nantinya akan dibuka secara resmi dengan menggunakan visa-visa kerja yang lain. Contohnya di visa pertanian teman-teman, ada di pertanian, tapi entah itu membuka visa E8 atau apa masih belum tahu. Dan selanjutnya saya juga melihat dari lowongan pekerjaan di Korea. Lowongan pekerjaan di Korea itu sangat sepi ya. Sebenarnya ada, tapi teman-teman lokernya itu mencari di Nodongbu banyak yang tidak dapat. Ada yang dapat tapi PHP. Banyak sekali yang PHP di Korea. Contohnya seperti ini. Teman kita ini dapat file, tapi ternyata filenya itu file bodong. File bodong itu ketika ditelepon, di meetingi tidak mau sajangnya ataupun pabriknya ya. Ternyata mengambil orang lain seperti itu. Contohnya seperti itu teman-teman. Ataupun mengambil teman-teman yang swasta, ataupun bisa jadi swasta itu visabilillah, itu aja.
Fisabilillah. Jadi saya mengambil pengamatan saya dari situ. Jadi saya tidak mengatakan bahwa di tahun 2025 ini tidak ada ujian 100%, tidak. Masih ada harapan 11% dari 80, dari 100% ada 11% harapan jika ada di tahun 2025 ini ada ujian. Jikapun ada, itu nilainya akan tinggi. Entah itu 92,5 ataupun 95. Ada dua kemungkinan ini, 92,5 ataupun 95 di tahun 2025 ini jika ada ujian. Terkait manufaktur dan fishing ataupun servis 1, servis 2 dan shipbuilding, saya lebih kuat ke manufaktur dan fishing saja jika ada ujian. Sektor yang lain terkait servis 1 dan servis 2 kemungkinan besar saya rasa karena kuotanya masih banyak ya, yang lulus masih banyak dan belum begitu banyak sekali penerbangan, tapi yang jelas tetap ada shipbuilding yang masuk ataupun yang mendapatkan SLC ada, dan servis juga tetap ada yang mendapatkan SLC nantinya. Nah, jadi teman-teman, saya mohon maaf buat teman-teman yang tidak paham. Jadi saya disclaimer dulu, tidak 100% tidak ada di 2025. Saya mengatakan 89% 2025 ini tidak ada ujian. Ya, tidak ada ujian dikarenakan ya tersebut. Ini pabrik tempat kerja saya yang baru ya. Di sini 1, 2, 3, 4 ya. Dan 5 di sana, 6, 7. Ada 7 tempat. 8 sana gudang. Nah, di sana gudang. Jadi pabriknya lumayan besar. Jadi sekali lagi saya mohon maaf buat teman-teman yang tidak paham ataupun kurang paham. Kemungkinan besar di tahun 2025 ini jika ada ujian KKM-nya tinggi. Semoga manfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam. Kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.